Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Nur Arofa dengan NIM 2210801073 dari Prodi Psikologi kelas B. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nurdin Zuhdin STHI MSI, yaitu memecahkan studi kasus tentang mengapa manusia masih banyak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial, dan bagaimana cara mengatasi manusia kembali kepada hakikatnya dan beserta langkah-langkahnya. Di sini saya akan memaparkan satu-satu. Yang terlebih dahulu yaitu mengapa manusia masih banyak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang norma agama. Norma agama adalah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, aturan ini sesuatu yang dianggap suci dan wajib nilainya dituruti. Konsekuensi dari aturan ini ada dua. Jika kita melakukan suatu perintah sesuai ajarannya akan mendapatkan pahala. Nah, jika kita melanggar suatu perintahnya akan mendapatkan dosa. Contoh dari norma agama yaitu kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jika kita melanggarnya akan mendapatkan dosa. Sedangkan norma sosial adalah serangkaian petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan wajib ditaati oleh setiap masyarakat. Contoh pelanggaran norma sosial yaitu pelanggaran etika dan sopan santun. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, nilai kesopanan dan etika ini tidak lagi penting, bahkan nilai-nilainya itu semakin tergantikan dengan budaya barat yang mulai masuk dan meracuni para generasi muda. Contohnya seperti kayak berpakaian sudah tidak sesuai lagi dengan syariat Islam, dan bahkan anak zaman sekarang banyak meminum khamar dan menghalalkan minuman keras. Nah, padahal agama Islam sudah melarang bahwa khamar itu adalah haram. Yang kedua, tidak mengucapkan salam saat memasuki kediaman orang lain. Hal ini yang sering terjadi di kalangan generasi muda, di mana mereka sudah tidak lagi mempunyai etika dalam bertamu di rumah orang. Yang ketiga yaitu diskriminasi. Zaman sekarang banyak orang mendiskriminasi orang lain berdasarkan keadaan, status sosial, dan juga kemampuan ekonominya, dan bahkan dari suku, sehingga dapat memecah belahkan antar suku dan bangsa. Tetapi manusia masih banyak melakukan pelanggaran karena manusia kurangnya suatu kesadaran atas tanggung jawab norma yang berlaku, serta manusia tidak tahu aturan melakukan suatu tindakan perbuatan, tetapi aturan itu masih dilanggar dan diabaikan sehingga sudah terbiasa untuk melanggar suatu hukum. Pada hakikatnya manusia tidak luput dari kesalahan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, semua anak Adam yang melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Dapat disimpulkan bahwa dibuatnya norma dan peraturan yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di dalam masyarakat. Dibuat agar perbedaan kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat tidak menimbulkan suatu perselisihan, konflik, dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik dan perpecahan, setiap manusia harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Studi kedua membahas tentang bagaimana cara mengatasi manusia kembali kepada hakikatnya dan juga langkah-langkahnya, yaitu hakikat manusia
Hakikat manusia yaitu manusia berbeda dengan malaikat, iblis, dan juga binatang. Karena manusia memiliki akal dan hikmat serta tabiat dan juga nafsu. Menurut Al-Quran, manusia terdiri dari jasmani dan juga rohani. Ia diciptakan sebagai khilafah dan untuk mengabdi kepada Allah. Langkah-langkah manusia kembali kepada hakikatnya ada beberapa. Yang pertama, manusia menyembah Allah dan mengetahui kekuasaannya, karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk beribadah dan menyembah Allah sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua, manusia mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jika manusia bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azab berat akan datang kepadamu. Yang ketiga, manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Keempat, manusia dapat membedakan